Oke, hey ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Jadi hari ini kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan video yang kemarin tentang tanda bahaya komplikasi soal kehamilan pada trimester pertama. Kemarin kan saya bilang tuh kepada teman-teman yang mendengarkan video saya kalau teman-teman itu harus mengetahui tanda bahaya yang terjadi atau yang dapat terjadi ketika kehamilan baik itu trimester pertama, trimester kedua maupun trimester ketiga. Jadi di sini saya akan memberikan informasi tanda gejala seperti apa pada khususnya trimester pertama dulu. Karena kalau saya akan membahas tuntas semuanya trimester 1, 2, dan 3 itu bisa butuh waktu yang lama. Jadi saya akan bahas satu persatu. Saya akan berlama-lama, saya akan menjelaskan di sini yang pertama, masalah yang dapat terjadi di trimester pertama yang paling sering, yang paling umum didengar oleh masyarakat adalah abortus. Nah, jadi secara umum abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi atau janin yang ada dalam kandungan perempuan keluar nih sebelum bisa hidup di luar kandungan. Jadi maksudnya sebelum 9 bulan, sebelum aterem, sebelum siap untuk keluar dari rahim ini, si janin sudah keluar duluan. Jadi itu namanya abortus. Nah, sedangkan menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ini mengatakan bahwa dikatakan abortus apabila usia kehamilan kurang dari 20 sampai 22 minggu itu terjadi pengeluaran hasil konsepsi itu. Ini menurut WHO nih guys. Nah, jadi kan tadi menurut pengertiannya pengeluaran. Jadi bukan dalam bentuk manusia nih guys, masih dalam bentuk segumpal darah. Jadi apabila teman-teman dalam masa kehamilan trimester 1, bagi teman-teman yang tidak tahu, trimester 1 itu 3 bulan pertama. Kan kalau kehamilan itu ada 9 bulan. Trimester 1 itu bulan 1, 2, dan 3. Trimester 2 4, 5, 6, kemudian trimester 3 7, 8, 9. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ragu apakah ini darah atau apaan, sebaiknya segera periksa. Sebenarnya abortus ini ada banyak macamnya guys, tapi kalau saya ingin menjelaskan di video ini mungkin durasinya tidak cukup, jadi saya hanya akan memberikan secara umum. Jadi abortus itu pengeluaran tadi, kemudian sekitar kurang dari 20 sampai 22 minggu kehamilan ya guys. Jadi diusahakan untuk rajin periksa. Dari video kemarin saya selalu bilang harus rajin periksa kan, jangan bosan-bosan untuk mendengarkannya, karena mulai detik ini sampai menit selanjutnya nanti saya akan tetap still say that sentence because itu ya sudah kodratnya lah, seharusnya rajin periksa. Next, selanjutnya adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Kan seharusnya itu orang kalau hamil ya di dalam rahim lah guys. Kemudian apabila terjadi di luar rahim itu namanya kehamilan ektopik. Ini gambarnya guys, yang di lingkaran merah itu contoh kehamilan ektopik. Pasti teman-teman tidak tahu yang mana sih yang dibilang kehamilan ektopik. Pasti ada tanda dan gejalanya. Bagaimana kita mengetahui apakah seseorang kehamilan ektopik atau tidak? Adapun tanda dan gejalanya adalah pendarahan vagina ringan. Jadi ada pendarahan sedikit, kemudian mual dan muntah, kemudian sakit perut bagian bawah, kram perut, mual muntah tadi toh. Kemudian juga pusing.
Jadi apabila teman-teman ada merasakan tanda dan gejala tersebut, itu baru tanda-tanda, baru gejala-gejala. Jadi sebaiknya untuk lebih jelasnya ya sebaiknya diperiksakan. Pokoknya apapun yang salah atau ada yang tidak baik atau ada yang sedikit mengganjal, langsung periksa. Next one is Hyperemesis gravidarum. Jadi Hyperemesis gravidarum itu adalah mual dan muntah secara berlebihan pada ibu hamil. Kan memang ada normalnya yang setiap pagi itu kadang ibu-ibu hamil mual dan muntah, tapi apabila mual muntah ini sudah mengganggu aktivitasnya, misalnya sampai tidak bisa bangun, kemudian sampai tidak bisa beraktivitas, tidur saja, kemudian mual muntah terus menerus, itu sudah termasuk Hyperemesis gravidarum. Kemudian juga sekitar apabila sudah mual dan muntah dalam satu hari itu sekitar lebih dari 10 kali mual dan muntah, itu sudah termasuk dalam Hyperemesis gravidarum. Jadi tapi Hyperemesis gravidarum itu banyak juga pembagiannya atau klasifikasinya, ya, ringan, sedang dan berat. Tapi ya yang namanya Hyperemesis gravidarum ya tetap masalah, jadi sebaiknya periksa karena apabila dibiarkan bisa dapat mengakibatkan dehidrasi. Oke, selanjutnya adalah anemia. Saya sudah menjelaskan sih sering. Anemia itu kekurangan zat besi pada seseorang. Jadi biasanya tanda dan gejalanya itu lemas ya, kemudian letih, cepat capek, kemudian juga nggak nafsu makan, itulah itu sih. Juga apabila seorang ibu hamil itu terkena anemia, bisa terjadi abortus, prematur, kelahiran prematur nih guys. Kemudian cacat bawaan, exactly, kekurangan zat besi baik pada janin maupun si ibu hamil. Jadi anemia it's so important ya guys, sangat-sangat penting bagi ibu hamil. Jadi zat besinya harus terpenuhi. Makan sayur-sayuran yang hijau, sayur-sayuran hijau gitu ya. Jangan lupa juga dengan vitamin C-nya. Selanjutnya adalah ISK, infeksi saluran kencing. Jadi ada sekitar 10% wanita yang terkena ISK. Jadi ISK ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang saluran kemih guys. Jadi adapun tanda dan gejalanya adalah sakit atau merasa panas saat buang air kecil, kemudian selalu ingin buang air kecil, kemudian urin atau kencing ini berbau tidak sedap, kemudian agak berwarna keruh, juga perut bagian bawah agak terasa seperti tertekan, kemudian mual, juga sakit pada punggung. Oh iya, juga demam. Jadi kan demam itu biasanya banyak penyebabnya guys, karena itu kemudian merupakan tanda demam itu gejala apabila tubuh kita sedang diserang bakteri atau virus begitu guys. Jadi apabila ada tanda-tanda gejala tersebut, bisa jadi teman-teman ISK atau infeksi saluran kencing. Jadi sebaiknya again and again periksa. Wow, ternyata sudah habis guys. Jadi itu beberapa komplikasi atau penyakit-penyakit yang dapat terjadi ketika seseorang berada pada awal kehamilan, yaitu trimester pertama. Jadi 1, 2, dan 3 ya guys. Tidak banyak tapi harus diwaspadai karena biasanya kehamilan pertama itu sulit juga sih. Bukan cuma kehamilan pertama, trimester 1, 2, dan 3 itu sama-sama sulitnya sih. Tapi ya begitulah, perempuan kan kuat guys. Jadi it's okay lah. Dan juga mungkin dari tadi cara penguraianku itu terlalu cepat guys. Jadi bisa di pause kemudian catat, pause kemudian catat ya, karena it's me. Begitu. Maksudnya caraku bicara tuh begitu guys, cepet. Jadi
apapun gejalanya, pokoknya apapun yang menjanggal dalam tubuh kita selama kehamilan harusnya diwaspadai, harus segera periksa, kemudian tanya orang terdekat apa yang terjadi. Jangan sekali-kali untuk disimpan sendiri guys, karena bisa menjadi masalah apabila diteruskan. Seperti contohnya yang tadi, yang hipermesis gravidarum, apabila sudah kayak berat itu harus cepat ditangani, karena ya jelas lah apabila tidak ditangani semakin berat. Jadi itu saja sih ya. Jangan lupa lagi like, comment, subscribe, juga share ke teman-teman kalian, supaya ada juga teman-teman di luar yang tahu bagaimana komplikasi bahaya-bahaya yang terjadi pada trimester 1. Also be my friend on Instagram. Yay!